Halo, jumpa lagi dengan aku. Nah, kali ini aku mau membahas tentang merapikan rumah. Jadi kalau kalian rumahnya udah berantakan, berdebu, terlihat tidak lapang, dan gak karu-karuan, tips ini, video dari aku, memang cocok dan tepat untuk kalian. Jadi pastikan disimak dan dengerin ya. Pertama-tama kalian harus petakan terlebih dahulu. Ruangan mana yang akan kalian mulai bersihkan. Misalnya, yang pertama ruang tamu, baru ruang keluarga, masuk ke kamar-kamar, dan kemudian dapur, terakhir gudang. Jadi setelah kalian tentukan ruang-ruang mana yang akan dibersihkan terlebih dahulu, kamu mulai masuk ke ruangan itu dan melihat apakah barang-barang di sana itu sudah pas ada di tempatnya. Apakah barang-barang di sana itu adalah barang-barang yang masih bagus, masih layak, dan masih dibutuhkan. Terus lihat juga debunya seberapa tebal. Kalau tebal banget, kalian harus membersihkan berkali-kali. Jadi pastikan ruang pertama dulu dibersihkan sampai tuntas, baru masuk ke ruang selanjutnya. Jangan dari ruang tamu masuk ke kamar anak, dari kamar anak masuk ke gudang, dari gudang ke ruang tamu lagi, itu nggak tepat. Masuk ke satu ruang, bersihkan dulu, tata dulu yang rapi, kemudian pindah ke ruang yang lain. Kalau vasnya sudah pecah, sudah hancur, itu waktunya vasnya dipensiunkan atau dibuang. Lebih baik minimalis, indah, rapi, dan bersih daripada banyak barang kotor, berdebu, dan nggak enak dipandang mata. Semua barang, mungkin souvenir-souvenir dari pernikahan, apa yang kalian temukan, dan rasanya sayang untuk dibuang, jangan ditata, ditaruh semuanya di ruang tamu sehingga ruang tamunya itu jadi kacau dan berantakan dan mengumpulkan banyak debu. Pilih barang-barang yang berguna dan indah ada di sana. Dan kalau barang-barangnya berdebu, mulai dibersihkan satu demi satu. Berikutnya, ketika kamu masuk ke ruang keluarga, lihat. Nyaman nggak kalau kamu duduk di sofa bersama dengan keluarga kamu, mungkin nonton televisi, ngobrol, terganggu nggak dengan barang-barang yang ada di sana? Ada barang-barang yang tidak kamu perlukan, ambil semuanya, ungsikan, sumbang kalau masih bagus, kalau udah jelek, buang aja. Dan kalau ada kotoran, debu, yang nempel di sofa, di meja, bersihkan satu persatu. Bahkan dari atas meja sampai ke bawah kaki meja, kaki kursi, lantai, semua dibersihkan. Disapu, dipel, dikasih disinfektan juga bisa. Jadi lakukan pembersihan rumah setotal itu, setotal yang kamu bisa, semaksimal mungkin. Dari ruang keluarga, kamu masuk ke ruang kamar tidur utama. Kalau perlu ganti spray, ganti spraynya. Lihat, meja rias juga, alat makeup yang sudah kadaluarsa dibuang. Buka juga lemari. Ada orang yang punya lemari, itu rasa-rasanya lemarinya itu mau roboh atau miring. Oleh karena semua baju yang dibeli, entah yang baru atau baju bekas, atau baju-baju apa saja yang bisa dipakai, nggak bisa dipakai, yang ukuran besar, ukuran kecil, yang ukurannya dia, pemberian orang, semuanya dijejelin, dimasukin ke lemari, sehingga tidak sedikit orang yang ketika buka lemari mau cari baju, sulit menemukan baju yang baru dia beli atau baju yang dia cari, oleh karena semua sudah tertumpuk, tidak beraturan di sana. Apa yang harus kamu lakukan? Dari satu rak ke rak yang lain kamu keluarkan. Kamu keluarkan dan kamu pilih baju yang bisa kamu pakai, yang sesuai ukuran kamu, yang sesuai dengan model yang kamu inginkan. Baju yang membuat kamu waktu lihat bahagia, gembira, sukacita, seneng. Itu kamu simpan, kamu tata, kamu lipat yang rapi. Baju yang sudah sempit,
kamu keluarkan dan kamu sumbangkan kepada orang lain. Tapi kalau misalnya bajunya udah rusak, udah robek, ya kamu buang. Atau ada baju-baju yang kamu pengen jual online, kamu bisa jual online. Jadi intinya, kosongin lemarimu sebisa mungkin, supaya kamu bisa memasukkan baju-baju yang kamu butuhkan, atau baju-baju yang dulunya kamu nggak pakai oleh karena masuk ke bagian yang paling dalam, atau kamu nggak kelihatan. Coba dilipat satu persatu bajunya, ditata sehingga waktu kamu mau cari baju tertentu, kamu bisa temukan. Berikutnya, yang harus kamu lakukan adalah mempersiapkan kotak-kotak khusus. Kotak untuk sepatu, kotak untuk bandana, kotak untuk menyimpan perhiasan kamu. Jadi jangan ditumpuk jadi satu. Masing-masing barang yang sudah kamu klasifikasikan atau kelompokkan, kamu taruh di kotak dengan rapi. Juga termasuk kunci mobil, kunci sepeda motor, kunci-kuncian ada di kotak kecil juga. Dari satu kamar ke kamar yang lain, mulai kamu bersihkan dan kamu tata. Apa yang perlu diganti, harus diganti supaya bersih. Selimut, spray, apapun itu. Mungkin kasur kamu perlu bersihkan. Ada yang sistem tradisional jemur, ada yang di vacuum. Kamu bisa pilih metode apapun untuk membersihkan kamar tidur kamu dan kasur kamu. Setelah itu, dari satu kamar ke kamar yang lain kamu sudah bersihkan, kamu masuk ke ruang dapur. Ketika di dapur, pilihlah alat-alat masak dan penggorengan dan semuanya yang masih bisa kamu pakai. Yang sudah rusak, yang sudah leleh, yang sudah rusak, yang sudah nggak bisa kepakai, buanglah itu. Ketika kamu mendapati sendok udah patah, atau teflon yang sudah berkarat, ataupun hitamnya itu sudah habis semua, kalau bisa nabung dan gantilah peralatan masak kamu itu dengan peralatan masak yang baru supaya kamu tidak keracunan. Kemudian yang terakhir, kamu periksa gudang dan garasi. Tata barang-barang yang ada di gudang dengan rapi dan teratur. Jangan dijejel-jejelin semua barang. Pastikan semua tertata rapi dan bersihkan debu-debunya supaya kamu bisa punya rumah yang sehat dan bersih. Sehingga kamu nyaman tinggal di rumah kamu. Oke guys, segitu dulu tips merapikan rumah dari aku. Aku berharap kita semua menjadi orang-orang yang sehat, sehingga kita menjadi orang yang bahagia dan betah tinggal di rumah. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye semuanya.